teman-teman semua, sahabat autoimun di seluruh Indonesia. Sudah lama ya saya nggak bikin video, dan kali ini ada kesempatan saya mau sharing tentang coping mechanism. Beberapa waktu lalu saya ada bicara di acaranya UGM, dan saya mau share di video ini. Saya akan bagi dalam 2 part supaya bisa lebih efektif. Nah, tujuannya supaya bisa berbagi ke teman-teman semua secara lebih luas. Apa sih yang disebut dengan coping mechanism ini? Adalah satu perilaku ya, bahasa mudahnya satu perilaku yang dilakukan oleh seseorang untuk dia handling masalahnya, untuk dia menyelesaikan problem yang dia alami. Bisa dengan mengalihkan, kemudian bisa dengan memanage, bisa dengan meminta bantuan dari pihak lain juga bisa. Nah, secara spesifik saya akan bahas mekanisme saya dengan autoimun. Jadi pada saat terdiagnosis ini, mulai dari terdiagnosis sampai kemudian apa sih yang saya lakukan, mekanisme seperti apa saja yang saya lakukan, kemudian sehingga mengantar saya kepada kesehatan yang lebih baik sampai dengan hari ini, dan puji Tuhan stabil gitu ya. Nah, saya akan bagi jadi 2 karena coping mechanism saya itu secara mental dan juga secara fisik. Saya bahas dulu dari secara mental. Saya akan tampilkan presentasi buat teman-teman semuanya supaya lebih mudah. Filenya saya akan tampilkan di layar, teman-teman bisa lihat ya. Saya akan jelaskan pakai tulisan juga sehingga bisa mempermudah teman-teman untuk memahami. Dan saya tekankan sekali lagi, kenapa saya bahas dari sisi mental dulu? Kalau mental kita sudah sehat, kalau mental kita sudah diperbaiki, maka untuk action secara fisik itu akan jauh lebih mudah dibanding kita kerja keras secara physical actionnya, tapi mental kita belum sehat. Itu akan sangat-sangat, menurut saya, kurang efektif ya. Dan yang saya share di sini adalah coping mechanism ala saya. Tentu akan berbeda. Setiap kita punya kepribadian yang unik. Setiap kita punya tipikal sendiri-sendiri dan tidak harus disamakan. Tapi kenapa saya perlu share ini? Supaya teman-teman bisa belajar. Mungkin ada 1-2 hal yang teman-teman bisa ambil dan bisa diterapkan ya. Tapi tidak harus menjadi acuan bahwa oh, teman-teman berarti harus seperti saya. Tidak. Karena kita terbentuk dengan latar belakang yang berbeda, pola didik, pola asuh orang tua yang berbeda, juga belief yang berbeda-beda, semangat dan juga cara berpikir yang berbeda-beda. Tentu itu akan menentukan coping mechanism yang berbeda pula. Tapi saya akan tetap share supaya teman-teman bisa paling tidak belajar sesuatu. Apa sih yang saya lakukan dulu? Dan ini share pertama saya, coping mechanism saya dengan autoimun setelah terdiagnosis autoimun. Saya cerita dulu kisah perjalanan saya dengan autoimun, mungkin teman-teman yang belum tahu sebelumnya biar mengerti gitu ya. Jadi saya membutuhkan waktu kurang lebih hampir 4 tahun untuk tegak diagnosis. Kenapa lama? Karena dulu dari tahun 2012 sampai 2016 itu edukasi informasi tentang autoimun itu belum seramai sekarang ya. Platform edukasi dari dokter-dokter itu juga belum sebagus sekarang. Jadi jelas kalau teman-teman yang mungkin di eranya saya atau jauh lebih lama kena sakit autoimun itu kita lebih sulit gitu untuk mendapatkan informasi, sehingga yang saya alami adalah cukup lama sampai tegak diagnosis. Jadi bolak-balik masuk rumah sakit, rawat inap, UGD, dan juga sempat salah juga katanya sakitnya apa gitu. Nah, anyway, saya nggak bahas yang sudah. Gejala yang saya alami pada saat itu adalah nyeri sendi, mata kering ya, kemudian tiap pagi pasti bangun itu mual, sering muncul lebam di terutama di sini di lengan bagian dalam, terus kemudian di paha, di dekat lutut. Nah, kemudian ada sakit tenggorokan, kelelahan meskipun bangun tidur, rambutnya rontok parah, lupa dengan jalan menuju rumah, juga otot kaku, bahkan pundak sampai tinggi sebelah. Itu yang dulu banyak saya alami dan dalam kurun waktu yang sangat lama. Sampai akhirnya tegak diagnosis. Singkat cerita, Januari 2016 itu dalam kondisi yang sudah sangat parah, bahkan saya sudah tidak bisa berjalan sendiri karena pinggang ke bawah itu jadi kayak lemes gitu ya, jadi kayak nggak ada tenaga sama sekali, ototnya tuh lemah sekali, dan pinggang ke atas itu sakit luar biasa. Oke, ini adalah gambar-gambar yang sempet gitu, dokumentasi yang sempat diambil oleh keluarga saya, nggak banyak karena dulu saya juga nggak suka foto-foto, tapi mungkin ini bisa mewakili.
kondisi saya pada saat itu. Ya, mungkin teman-teman ada yang lebih parah, ada yang mungkin juga nggak separah itu. It's okay, kita punya battle masing-masing, punya perjuangan masing-masing, dan nggak perlu di-compare-compare ya. Kita semua punya ujian hidup sendiri-sendiri gitu. Jadi kita nggak perlu compare siapa yang paling menderita, siapa yang paling sulit, itu nggak perlu. Ini hanya sebagai kilas balik aja untuk menunjukkan bahwa dulu saya juga pernah ada di dalam kondisi yang parah gitu ya. Nah, coping mechanism saya, bagaimana cara saya mengatasi kondisi saya dengan autoimun saat itu, secara mental dulu saya bahas ya. Nah, secara mental ini saya bagi dalam 3 fase. Dan harusnya tiap orang mengalami ini ya, harus melewati 3 fase ini. Yang pertama itu fase down. Down yang saya alami saat itu, saya nggak kepingin mati, bunuh diri. Saya juga tidak menyalahkan keadaan. Saya tidak menyalahkan dokter-dokter yang mungkin menurut saya itu tidak tepat diagnosisnya sekian lama gitu. Tidak, sama sekali tidak. Tapi yang saya alami saat itu adalah saya itu malu. Karena apa? Karena saya ini punya banyak impian ya. Saya sebagai orang yang yatim piatu, saya lahir dari kecil itu sudah sulit, dan saya punya goal hidup, saya punya impian untuk jadi sesuatu yang beda. Makanya saya kerja keras, saya fight untuk hidup saya, dan menurut saya saat itu adalah masa terburuk karena saya sudah planning banyak hal, pengen ngerjain banyak hal, tapi akhirnya jadi harus tertunda gitu kan. Karena gimana orang maaf ke belakang aja sendiri nggak bisa, gimana mau mengejar impian saat itu gitu. Mau nggak mau saya harus menunda. Dan juga saat itu yang timbul adalah saya sudah sounding lagi nih sama orang-orang terdekat gitu ya, sama keluarga, atau mungkin juga sebagai ego saya bakal jadi ini, saya bakal lakukan ini itu. Terus kemudian ternyata saya terkapar gitu kan, kayak malu ya. Jadi kayak nih omong doang nih gitu. Jadi malu gitu dengan diri sendiri sebetulnya saat itu. Nah, kemudian yang berikutnya, saya merasa jadi beban karena pada saat itu saya yatim piatu kan, saya nggak punya orang tua saya sudah meninggal, dan saya dirawat tante saya. Saat itu usianya aja udah 67 tahun, beliau saat ini udah 70 tahun lebih. Bayangin saya umur 20 tahunan dirawat sama nenek gitu ya ibaratnya, yang sudah usianya harusnya saya yang ngerawat beliau, menemani beliau, tapi saya jadi beban, kan nggak enak gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang mengalami seperti saya ini juga. Nggak apa-apa, itu adalah emosi yang wajar. Kita merasa marah, sedih, takut, apapun itu adalah emosi yang wajar. Namanya kita manusia. Jadi jangan dilawan juga, jangan kayak saya nggak kayak gitu. Menurut saya nggak perlu gitu untuk kita tuh ngelawan. Yang namanya emosi timbul ya diakui aja. Saya juga ngakuin kok, saya pernah malu, saya pernah ngerasa jadi beban gitu, nggak enak hati gitulah ya, kayak sungkan gitu. Kemudian bingung karena buat saya di tahun 2016 Januari itu autoimun masih asing. Saya nggak pernah tahu menahu, nggak ada histori yang keluarga autoimun. Paling ada itu alergi iya, tapi autoimun itu sesuatu yang baru. Jadi kan mencoba mencari informasi di luar, di internet, itu juga belum sebanyak sekarang. Belum banyak dokter-dokter yang edukatif seperti sekarang tuh, banyak di sosmed, gampang carinya. Nah, otomatis kan membuat saya jadi bingung ini, terus apa yang harus saya ikuti? Kemana saya harus belajar? Terus solusi apa yang saya bisa terapin di rumah? Itu kan jadi bingung pada saat itu. Nah, itu adalah fase pertama, fase down saya kurang lebih sekitar 1 bulan. Nah, tentu ini personal dan ini berbeda setiap orang ya. Jadi nggak harus disamain. Jadi kayak, kok bisa cepet sih? Kok kayak 1 tahun saya belum bisa menerima kondisi saya? Ingat, tiap orang berbeda-beda. Jadi nggak harus disama-samakan. Di sini saya mau share sisi pengalaman saya supaya bisa memotivasi paling tidak. Jadi bukan untuk teman-teman membandingkan dengan saya ya. Jadi nggak perlu dibanding-bandingin. Kita punya starting point beda, kita punya cara coping mechanism yang beda juga. Oke, nah nextnya fase kedua. Setelah 1 bulan itu saya masuk ke dalam fase bertumbuh. Sekitar 1 bulan saya itu berpikir dan berusaha untuk healing secara mental. Saya
mencoba merenungi, kalau misalnya saya malu terus-terusan, kalau saya ngerasa jadi beban terus-terusan, kalau saya juga bingung terus-terusan, terus apakah keadaan saya akan berubah? Kan tidak. Jadi saya, turning point-nya itu adalah sebuah keputusan saya. Jadi bukan dorongan orang, bukan nonton video tertentu, atau diomongin seseorang, atau mengalami kondisi sesuatu gitu, tidak. Turning point saya adalah setelah saya menganggap 1 bulan itu dalam ketidakmenentuan, perasaan yang membingungkan, lalu kemudian juga nggak enak sama tante, setiap hari kalau misal ke belakang harus dibantu dan segala macam. Saya kemudian berpikir gini, nggak bisa nih saya kayak gini terus, keadaan saya nggak bakal berubah-berubah nih. Akhirnya saat itu juga, jadi di bulan Februari saya memutuskan untuk, ada beberapa hal yang saya putuskan. Oke, saya mau flashback dulu deh ke belakang. Daripada saya pusing-pusing banget, saya coba mundur ke belakang sedikit. Apa sih yang membuat kesehatan saya itu jadi lebih buruk? Gitu. Jadi saya mau memberikan kesempatan buat diri saya mengevaluasi diri sendiri. Jadi selagi ada tante yang membantu, yang sayang sama saya, itu berarti berkat Tuhan buat saya. Terlepas dengan semua keterbatasan dan kelemahan beliau, tapi itu adalah berkat Tuhan buat saya. Jadi jangan saya sia-siain, dan jangan saya habis waktu malah dengan mikir yang salah, nggak enak, jadi beban, sedih, dan segala macam. Ya, ada yang bantu ya bersyukur gitu. Jadi sekarang mumpung lagi ada yang bantu, ayo benerin badan kamu. Itu yang saya putusin. Jadi mulainya dari mana? Saya mulai flashback ke belakang. Kebiasaan buruk apa sih yang bikin saya itu jadi sakit parah? Tentu ada peran saya, meskipun menurut medis kan autoimun itu belum ketahuan gitu ya kenapa, tapi pasti ada peran saya. Betul, saya juga sadar kok gitu. Saya workaholic, kalau nggak selesai nggak bakal pulang gitu ya. Bahkan dibawa ke rumah, kerjaan-kerjaan itu dibawa ke rumah. Terus saya kurang istirahat, tidur 2-3 jam menurut saya itu sudah hebat, karena saya menyelesaikan pekerjaan saya. That's my life gitu. Istirahat itu bukan sebuah kebutuhan menurut saya waktu itu gitu ya. Itu hanya sisa-sisa aja, kalau masih bisa ya silakan. Otomatis kan nggak bagus gitu di tubuh. Sikardian badan saya berantakan. Lalu saya nggak mindfulness, saya nggak mengerjakan satu hal spesifik sampai selesai, sampai bagus, tapi random dan juga acak-acakan. Misal sambil ini sambil itu. Memang sih wanita itu multitasking, tapi ini yang bikin banyak wanita juga sakit autoimun dan brain fog gitu kan, karena kita apa-apa dikerjakan semuanya. Nyetir sambil makan, ya kan? Telepon sambil cuci baju, sambil masak, kayak gitu kan. Nah, memang ada kondisi-kondisi yang mungkin menuntut kita seperti itu. Tapi untuk saya saat itu harusnya nggak segitunya gitu. Karena kan saya waktu itu masih mudah untuk memanage waktu. Kalau saya mau sebetulnya, tapi sayanya main tabrak aja. Lalu makan asal, yang penting kenyang. Pagi-pagi makan roti, minum susu, kenyang, berarti saya udah makan. Lalu siang-siang makan mie gitu misalnya. Atau malam, males masak, udah makan mie instan aja. Makan asal, yang penting merasa badan saya kenyang, saya sudah memenuhi kewajiban saya. Itu. Olahraga, saya olahraganya berat, tapi kadang-kadang gitu. Dan semua yang salah-salah itu saya mulai catat, saya mulai data. Oke, berarti ini adalah kesalahan-kesalahan saya di masa lalu. Saya memaafkan diri saya sendiri. Saya ngomong sama diri saya sendiri, maaf ya, saya dulu jahat banget gitu. Saya nggak bersyukur sama badan yang sudah dikasih Tuhan sehat. Saya lahir dalam kondisi sehat, baik, bertumbuh baik, tapi saya menyia-nyiakan gitu dengan semaunya gitu. Saya minta maaf sama diri saya sendiri di cermin gitu. Saya minta maaf ya kalau saya itu jahat sama badan. Saya minta maaf dan terima kasih kalau kamu tuh bisa bertahan sampai dengan hari ini. Nah, lalu kemudian setelah saya mengampuni diri saya sendiri, saya memaafkan semua kesalahan-kesalahan saya di masa lalu karena berperan dalam perburukan kondisi saya gitu. Lalu kemudian saya mulai data. Berarti saya mulai benerin dong. Berarti saya mulai hari ini saya harus berubah supaya kondisi saya nggak sama seperti kemarin, nggak sama seperti hari ini, tapi jauh lebih baik. Itu. Nah, kemudian saya mulai catat hal-hal yang bisa saya perbaiki. Kemudian keputusan kedua adalah saya fokus untuk hari ini.
Saya nggak mau lagi hidup di kemarin yang, Keisha waktu itu tuh bisa tidur cuma 2 jam. Keisha waktu itu tuh bisa keluar beberapa kota dalam 1 hari gitu ya. Misal udah flight dari sini, urusan sebentar, flight kemana, kayak gitu. Itu Keisha yang dulu gitu, bukan yang saat sakit. Hari ini adalah saya kondisinya tidak bisa jalan, tapi besok juga belum tentu saya nggak bisa jalan. Saya tidak pernah menanam bahwa pikiran saya selamanya saya bakal lumpuh. Saya nggak, karena saya tahu Tuhan menciptakan tubuh itu luar biasa hebat. Dia bisa menyesuaikan dengan banyak hal, self healingnya luar biasa. Jadi saya nggak menanam di pikiran bahwa kalau saya hari ini lumpuh berarti saya bakal lumpuh selamanya gitu. Meskipun medis juga ngomong agak sulit, bakal minum obat seumur hidup, tapi itu nggak saya tanam di otak saya. Belief saya itu saya tanam bahwa saya bisa sehat. Terlepas entah pakai obat kayak masih pakai kursi roda atau apa, tapi paling tidak kualitas kesehatan saya itu akan lebih baik. Itu yang saya pasang. Standar belief saya itu tinggi gitu. Seperti presiden pertama kita kan bilang, bermimpilah setinggi langit. Paling nggak kalau jatuh di antara bintang-bintang. Lah kalau saya udah pasang beliefnya adalah saya nggak bisa sembuh, terus kalau saya jatuh ada di posisi mana gitu kan, ya berarti kondisi saya parah dong. Nah saya nggak mau seperti itu. Jadi saya yang udah lewat udahlah. Semua kesalahan saya, kegagalan saya, dan juga saya yang dulu yang aktif, yang super sibuk gitu ya, sibuk tapi nggak produktif gitu, sibuk aja, banyak capek gitu. Ya udah, itu adalah saya yang dulu. Udah jangan diinget-inget lagi. Itu adalah bagian dari hidup saya yang membentuk. Lalu masa depan saya, nanti menikah gimana, nanti ada yang mau sama saya apa enggak. Lalu kemudian nanti kalau saya mati muda gimana, itu rahasia Tuhan gitu. Saya nggak mau pusing untuk sesuatu yang bukan di dalam kontrol saya. Kontrol saya adalah hari ini. Setiap pagi saya bangun, saya lihat kaca, saya masih hidup, saya berterima kasih, terima kasih Tuhan saya masih dikasih kesempatan hidup. Saya speak blessing buat diri saya sendiri. Keisha, kamu sehat, kamu kuat, kamu diberkati Tuhan, sehari ini kamu akan bisa melakukan apapun, kamu bisa akan semangat. Gitu. Jadi saya menyemangati diri saya sendiri. Saya tidak berfokus kepada vonis. Saya tidak berfokus kepada kata artikel, nggak bisa sembuh, minum obat seumur hidup, kan banyak tulisan begitu ya. Saya fokus hari ini saya bisa lakukan apa. Jadi fokusnya adalah di hari ini. Dan saya juga ngerti bahwa kalau saya dulu sehat jadi sakit sekarang karena peran kesalahan saya, berarti masa depan saya ditentukan oleh tindakan-tindakan saya dong dari hari ini. Kalau yang saya lakukan sekarang sampai beberapa bulan dan tahun ke depan itu bagus, otomatis masa depan saya akan jadi lebih bagus. Dan itu yang saya mulai putuskan. Saya putuskan hari ini saya akan berubah. Itu di bulan kedua setelah saya drop, setelah saya down gitu ya. Nah, kemudian yang saya lakukan dalam fase belajar ini adalah membuang semua source negatif. Yang tadinya saya baca-baca dari komunitas, isinya cuman orang curhat-curhat, kondisinya parah, tapi tidak ada solusi, tidak ada guidance, tidak ada harus seperti apa gitu. Saya mulai singkirin yang seperti itu, kemudian hal-hal yang membuat takut, yang no solution at all gitu lah ya, yang cuman nakut-nakutin, cuman ngasih tahu ini jangan begini, jangan begitu, jangan begitu. Lah terus sayanya harus gimana? Nggak ada gitu. Pusing aja sendiri. Ya udah, kenapa saya harus baca kayak gitu? Saya mulai baca dari sumber yang kredibel. Dan untuk di Indonesia saat itu ya, itu banyakan kan dari luar. Nah, teman-teman mungkin bisa belajar juga. Mungkin teman-teman bisa baca dari Harvard, dari John Hopkins Lupus Center buat teman-teman yang lupus. Ada banyak sekali situs-situs di luar yang informatif dan bagus informasinya untuk kondisi-kondisi autoimun. Nah, kalau sekarang sih sudah lebih banyak di Indonesia, di sosial media terutama Instagram, banyak dokter-dokter yang edukatif tentang autoimun. Teman-teman juga bisa follow sehingga bisa menambah pengetahuan yang benar. Ingat ya, yang benar. Jadi carilah sumber yang kredibel. Jangan cuman asal browsing-browsing, nggak jelas, bikin panik, bikin takut. Itu salah kita sendiri. Jadi harus dijaga source-nya. Ya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, lagu-lagu yang kita dengar itu juga ngaruh loh teman-teman. Jangan salah. Pikiran kita dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar. Jadi kalau dengernya lagu-lagu melo terus, nontonnya drama-drama terus, ya hidup kita drama jadinya. Dramanya drama-drama yang mewek-mewek gitu, yang down, dikit-dikit nangis, dikit-dikit cengeng. Ya sama, kita juga akan kebawa gitu. Nah, saya menghindari hal-hal seperti itu.
Kemudian, saya tidak membuang waktu dan energi untuk menangis, meratap, atau takut mati. Kenapa? Tentu ini personal, bukan saya nggak boleh teman-teman nangis, bukan. Tapi pada waktu itu, saya mendapati bahwa gini, saya sempat nangis, saya sampai kayak nyesek gitu ya. Tapi ternyata setelah nangis, energi saya habis. Jadi, dari situ saya menyimpulkan, ternyata nangis itu capek. Jadi daripada saya nangis, tenaganya keluar banyak, mending saya fokus dengan apa yang bisa saya lakukan hari ini. Mending pikiran saya dipakai untuk mikirin saya hari ini mau nyusun makanan apa, saya belajar dari mana. Itu yang saya coba terapin. Nah, ternyata itu menolong. Nah, bukan berarti nggak boleh nangis. Ingat ya, sekali lagi, orang punya cara sendiri untuk healing gitu, untuk menyelesaikan emosinya. Nggak apa-apa, saya memutuskan saat itu kalau misal udah nggak tahan, nggak apa-apa juga nangis, tapi kasih waktu. Jadi saya bilang sama diri saya, aduh udah nyesek banget nih, udah sedih banget, 5 menit nangis gitu. Saya kasih waktu sama diri saya sendiri. Udah habis 5 menit, lihat waktu nih di stopwatch gitu ya. Udah selesai, ayo jalani lagi hidup, move on lagi. Itu cara saya dulu, karena pernah sekali nangis yang sampai berjam-jam gitu ya, yang kayaknya tuh semuanya dikeluarin. Ternyata energinya itu terkuras banyak sekali dan menurut saya lebih capek. Jadi lebih baik daripada saya membuang energi saya untuk itu, lebih baik saya untuk yang lain yang lebih bermanfaat. Nah, ketika saya mulai fokusnya dengan apa sih yang bisa saya lakukan, terapin makan sehat, belajar dari sumber kredibel, lalu saya coba terapin, misalnya kayak exercise, dari dokter disuruh dicoba, saya terapin, saya praktekin, ada kemajuan dikit-dikit, nah disitulah kemudian motivasi muncul dengan sendirinya untuk lebih baik. Nah ini sedikit tips buat teman-teman. Mungkin ada yang tanya gini, gimana sih supaya memotivasi diri sendiri? Kalau saya pribadi, kalau kita mengandalkan motivasi, ya, motivasi dari orang terdekat, motivasi dari keluarga, kita akan capek karena itu sumbernya bukan dari dalam. Kalau saya pribadi, better apa? Putuskanlah action. Jadi in-actionnya lebih gede. Jalani aja dulu, lakukanlah. Kalau misalnya sudah ada source info, oh cara kenalin makan kayak gini, oh ayo kita bisa terima keadaan, toh di luar sana juga banyak yang kayak kita, nggak kita sendirian. Ya udah, kita mulai gitu untuk terapin di badan kita, di diri kita bahwa saya bisa, saya semangat, saya bisa jalani ini, saya pasti mampu. Nah, itu kita terapin setiap hari, kita afirmasi mungkin, atau kita ikut kelas-kelas self healing juga boleh. Nah, action ini yang digedein. Waktu nanti ada kemajuan, motivasi itu akan timbul dengan sendirinya. Kalau cuma nunggu motivasi dari orang, dari apa, waktu motivasi itu hilang, kita juga akan lost. Kalau sumbernya dari dalam kita, action dulu, just do it, lakukan hal sederhana yang kita bisa lakukan, fokus dengan yang kita bisa dan kita punya, nanti saat ada kemajuan, motivasi itu pasti akan timbul dengan sendirinya kok. Saya juga udah ngalamin, jadi ini juga akan long lasting. Sampai hari ini saya nggak, orang mau ngomong apa tentang saya, orang mau merespon seperti apa tentang kondisi saya, bahkan termasuk di rumah, keluarga suami saya, anak saya mau kayak apa, saya nggak akan terlalu berpengaruh besar. Karena apa? Keputusan dari dalam diri saya. Motivasi itu sudah ada dari dalam diri saya sendiri. Misalnya suami saya, anak saya makan makanan instan ya, mau saya digoda-godain kayak apa, kalau memang nggak kepengen, dia nggak kepengen. Udah berubah soalnya mindsetnya. Jadi kita nggak depend on others, kita nggak tergantung kepada respon orang lain, nggak menuntut orang lain juga untuk memperlakukan kita seperti apa, karena kita sudah bisa handling diri sendiri. Nah, lalu yang ketiga ini saya sebut dengan fase bertumbuh. Jadi secara mental setelah sekitar 10 bulan, oke, saya sudah menerima keadaan saya memutuskan untuk saya fokus dengan apa yang saya bisa, saya menerima diri saya afirmasi hal-hal yang positif buat diri saya sendiri setiap pagi, saya buang source-source yang negatif, bacaan, internet, sosmed, atau hal-hal yang
sumbernya itu bikin takut gitu ya. Bukan saya nggak main sosmed, saya masih main. Justru saya main sosmed itu tuh setelah sakit gitu, untuk cari hiburan, untuk cari info gitu. Tapi saya batasi. Saya nggak follow tuh yang nggak penting-penting, akun-akun gosip gitu ya, yang artis-artis lah apa. Saya nggak mau kepo sama hidup orang. Saya follow sesuatu yang mengedukasi, yang bermanfaat buat diri saya. Karena apa? Kontrolnya kan ada di saya. Nah, setelah kurang lebih 10 bulan, kemajuan pesat terjadi. Nah, di dalam kurun waktu 10 bulan ini ada secara fisiknya juga yang saya jaga, makan, olahraga. Nanti saya share di part 2 ya. Dalam kurun 10 bulan ini, saya bisa berjalan normal. Tubuh saya lebih bugar, nggak ada gangguan yang berarti, lepas alat bantu, lepas obat, dan ini berdasar dokter ya. Jadi saya bukan, saya sehat terus saya berhenti obat sendiri, enggak. Saya berdasar instruksi dokter. Dokter lihat kemajuan saya pesat, sudah jauh lebih baik, dan bahkan mereka juga amazed. Akhirnya mulai dosis turunin, dan akhirnya lepas. Dan saya juga mulai memahami cara kerja badan saya, bagaimana menyesuaikan dengan pekerjaan, bagaimana makanan yang cocok di tubuh saya. Jadi saya nggak gampang ikut-ikutan. Kalau ada info, nggak boleh makan itu, nggak boleh makan ini, saya cuma senyum-senyum aja. Karena apa? Saya sudah tahu mana yang baik buat badan saya dan sumbernya dari mana, informasinya yang jelas seperti apa, saya sudah mengerti. Nah, jadi itu sangat menolong, dan fase bertumbuh ini bertahan sampai hari ini, bukan kambuh-kambuhan. Jadi so far sudah 2016 sampai sekarang 2021, 5 tahunan ya. Saya stabil, tidak kambuh-kambuhan, masuk rumah sakit atau minum obat lagi, enggak. Baik sampai hari ini. Karena apa? Saya membangun dengan konsisten untuk terus jaga, terutama mental. Saya sampai sekarang tetap nggak akses info-info yang nyeremin, yang kata-katanya udah negatif, makanan ini racun gitu ya, misal buat autoimun. Saya udah langsung nggak ikutin yang kayak gitu. Karena apa? Yang negatif otomatis source-nya nanti kalau negatif inputnya, outputnya negatif. Otomatis pikiran saya jadi negatif. Saya sangat pilih dan pilah komunitas seperti apa yang saya ikuti. Karena belum tentu komunitas autoimun juga bagus buat kita. Bisa jadi kita malah jadi kondisinya jelek gitu. Karena alam bawah sadar kita yang bekerja. Kita kayaknya nggak apa-apa, tapi lihat share-share teman-teman curhat-curhat kondisinya parah, lalu orangnya pemikir, akhirnya jadi nggak bagus gitu. Jadi teman-teman juga harus tahu teman-teman ini tipe seperti apa, apakah yang cuek bebek atau care sama orang, atau yang malah pemikir gitu, malah ngurusin, duh ini gimana ya, ntar kalau saya kayak gitu gimana ya. Nah itu harus hati-hati ya. Bahkan termasuk ketika saya memutuskan untuk bikin website, bikin YouTube ini, bikin buku, bikin kelas mentoring, semua itu dipikirkan dan disesuaikan supaya tidak mengganggu kesehatan mental saya sendiri. Saya bikin kelas mentoring, ada nomor untuk admin. Saya bikin grup untuk semua alumni dan juga orang-orang yang baca buku Autoimmune Warrior, ada grupnya. Tapi saya tidak di situ dengan nomor pribadi saya, supaya saya jaga mental saya. Saya akan kasih waktu untuk lihat dari handphone admin saat-saat tertentu, pada saat saya siap, pada saat saya longgar, pada saat hati saya sedang beres. Tapi kalau misalnya saya lagi kacau, saya lagi ribet dengan pekerjaan, saya lagi ribet dengan banyak hal, saya nggak akan buka itu. Itu salah satu cara saya. Jadi saya tetap bisa bikin wadah buat teman-teman juga. Saya juga pikirin bagaimana supaya ada kemajuan di situ, ada support system juga di situ. Tapi saya juga harus mikirin kesehatan saya sendiri. Karena prinsipnya adalah saya harus mengasihi diri saya sendiri supaya saya bisa maksimal untuk mengasihi orang lain. Waktu saya sehat secara mental, saya akan berikan hal yang sehat juga buat orang. Tapi kalau saya nggak sehat, sayanya nggak beres, hati saya nggak beres, pikiran saya nggak beres. Bayangin kalau saya tiba-tiba muncul di grup, ngomel-ngomel, marah-marah, kan nggak lucu gitu ya. Jadi saya mengatur, dan itu sampai sekarang saya lakukan. Nah itu dia tadi penjelasan saya tentang coping mechanism dari sisi mental ya, atau dari psikisnya dulu, dari psikologinya dulu. Nah kita akan ketemu lagi di part selanjutnya, yaitu dari sisi fisik. Apa saja yang akan saya lakukan? Stay tune dan jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe, simpan dan bagikan video ini supaya banyak teman-teman yang mengalami autoimun bisa lebih semangat lagi untuk punya kesehatan yang lebih baik. Bye!
Bye!